Memahami pelanggan. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Memahami pelanggan sampai memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, organisasi memilih, membeli, menggunakan barang, dan bagaimana barang, ide, jasa itu dapat memuaskan konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 3. Yang pertama, faktor budaya yang meliputi kelas budaya, subudaya, dan sosial. Yang kedua, faktor sosial yang meliputi kelompok referensi, keluarga, sosial, dan status konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi meliputi usia, tahap dan siklus hidup, pekerja, dan keadaan ekonomi. Merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan pemasaran, dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok. Proses psikologi digabung dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Rangsangan pemasaran, produk dan jasa, harga, distribusi, komunikasi. Rangsangan lainnya yaitu ekonomi, teknologi, politik, budaya. Dibagi menjadi 2 yaitu psikologi konsumen, terdiri atas motivasi, resepsi, pembelajaran, dan memori. Kedua, karakteristik komunikasi yang terdiri dari budaya, sosial, pribadi. Proses keputusan pembeli dibagi jadi beberapa yaitu pengenalan permasalahan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, perilaku pasca pembelian. Dan kedua, keputusan pembelian yaitu dibagi menjadi pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyaluran, jumlah pembelian, waktu pembelian, metode pembayaran. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori yang digunakan adalah teori Freud, teori Maslow, dan teori Herzberg. Teori motivasi menurut Maslow: 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan diri, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Terdiri dari atensi selektif, proses menyortir sebagian besar rangsangan. Distraksi selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsep awal konsumen. Retensi selektif, mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Persepsi bawah sadar. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi, dorongan atau motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Pendekatan populer dari pembelajaran adalah teori pengkondisian klasik, teori pengkondisian instrumental, teori pembelajaran. Memori. Memori merupakan alat penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi 2. Yang pertama, jangka pendek, temporer, dan terbatas. Jangka panjang, permanen, dan tak terbatas. Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan node merek. Pembelian konsumen. Proses pembelian konsumen model 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pembelian.
Langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian, yaitu evaluasi alternatif, nilai untuk membeli dibagi menjadi dua, yaitu sikap orang lain. Yang keduanya faktor situasional yang tidak diantisipasi. Dari kedua tersebut mempunyai tujuan untuk keputusan pembelian. Pasca pembelian konsumen, produk dibagi menjadi 3, yaitu menyingkirkan produk untuk sementara, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu menyewakan produk dan meminjamkan produk. Dan kedua, yaitu menyingkirkan produk untuk selamanya, dibagi menjadi 4, yaitu memberikan produk kepada orang lain, kedua, menukarkan produk, dan ketiga, penjualan produk, dan keempat, membuang produk. Nah, dibagi lagi menjadi 5, yaitu untuk dijual kembali, untuk digunakan langsung kepada konsumen melalui perantara atau juga kepada perantara. Dan ketiga, mempertahankan produk, dibagi menjadi 3, yaitu menggunakan produk untuk melayani tujuan awal. Dan kedua, mengubah produk untuk melayani tujuan baru. Dan ketiga, menyimpan produk. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf kalau bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.